Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sahabat yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sampai kepada memenuhi harapan teman-teman. Gimana sih kiat-kiat untuk bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini pertanyaan yang amat sangat bagus. Pertanyaan yang sangat substansial, yang mungkin memerlukan jawaban yang panjang. Oleh karena itu, perbincangan kali ini sebatas mengantarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial tersebut. Pertama, siapapun yang ingin mengenal Allah, makrifat kepada Allah, itu harus menempuh satu fase yang disebut fase pertaubatan, fase kesadaran bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, dan ada pula perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika seseorang sudah mau melangkah untuk makrifat kepada Allah, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan berikrar, berkomitmen yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu dan mohon ampun kepada Allah. Itulah taubat. Nah, taubat ini menjadi kunci masuk untuk jalan selanjutnya menuju pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang kedua, apa yang dilakukan setelah bertaubat? Setelah bertaubat, seseorang harus melakukan banyak kebaikan. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Demikian sabda Rasulullah. Apa itu? Ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dulu perbuatan yang tidak baik itu diikuti atau digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Misal, dulu suka bohong, sekarang karena sudah menjadi salik, karena sudah bertaubat, seseorang mengubah kesukaannya untuk berbohong, kesukaannya untuk tidak menepati janji, kebiasaannya untuk khianat, kelakuannya yang suka mengadu domba orang, suka iri, suka dengki, itu mesti diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, jujur, bisa dipercaya, tidak berkhianat, melakukan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang demikian ini menghapus kejelekan-kejelekan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian apa? Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan berbuat kebaikan, berakhlak yang baik kepada sama manusia,
menghormati manusia, menghargai manusia lainnya, ya, memuliakan manusia, tidak mendiskriminasi manusia, tidak memberikan ucapan-ucapan kebencian, tidak ada mengancam-ngancam manusia. Ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang harus dilakukan oleh seorang salik. Lalu apa? Kiat yang ketiga apa? Setelah taubat, setelah beramal saleh, berbuat baik, kemudian tidak berbuat jahat lagi, yang ketiga adalah selalu membiasakan lisannya dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Hidup itu tenang. Hidup itu bahagia. Hidup itu menyenangkan sekali manakala orang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kalau setiap saat dia sudah selalu berzikir, maka yang ada yang memenuhi hatinya, yang memenuhi pikirannya, yang memenuhi kalbunya adalah Allah, Allah, Allah. Nah, dengan demikian maka dia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak zikir itu adalah langkah ketiga dalam ma'rifatullah. Nah, langkah keempatnya apa? Setelah banyak zikir itu tumbuh buah, muncul buah. Buahnya itu adalah mahabbah kepada Allah. Apa artinya mahabbah? Mahabbah itu mencintai Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kenapa engkau sholat? Kenapa engkau puasa? Kenapa engkau haji? Kenapa engkau zakat? Ya, saya lakukan itu karena saya memenuhi panggilan Allah. Jadi Allah itu lebih dicintai daripada yang lain, daripada makhluknya. Allah lebih dicintai oleh seorang hamba yang sedang berjalan menuju kepada ma'rifatullah itu. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah semacam itu, sudah mahabbah kepada Allah, akhirnya seorang salik, seorang pejalan yang menuju ma'rifatullah itu sampai kepada keadaan apapun ya yang dialami, dia itu ridho, dia ikhlas, dia terima bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun, mereka pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kiat-kiat perjalanan seseorang untuk menuju ma'rifatullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.